Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Halikul Isba dengan NIM 2017-094. Di sini saya sedang mengampu tugas MAPS di mana untuk mereview buku peran pengadilan dalam arbitrase syariah yang dikarang oleh Dr. Khairul Anwar SA SAG MH. Baik, di sini di mana dalam pengertian arbitrase syariah, pengertian arbitrase jika dihubungkan dengan konsep arbitrase menurut Islam adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasari pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan keunggulan arbitrase syariah. Arbitrase syariah sebagai arbitrase konvensional memiliki daya tarik tersendiri bagi para pihak sehingga dipilih sebagai forum penyelesaian sengketa komersil. Faktor-faktor yang menjadi daya tarik tersebut yaitu proses berlangsungnya secara tertutup, proses dibatasi durasi waktu tertentu, diperiksa dan diputus oleh arbitrator yang memiliki keahlian khusus yang sangat relevan dan substansi sengketa, putusan bersifat final dan mengikat. Dan juga dalam ada perjanjian arbitrase syariah, yaitu kesepakatan para pihak yang memiliki arbitrase syariah sebagai forum penyelesaian sengketa harus tertuang secara tertulis maksudnya dalam bentuk perjanjian arbitrase syariah. Pada dasarnya perjanjian arbitrase syariah dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu pactum de compromitando, yaitu para pihak dapat menyetujui suatu sengketa mengikuti terjadinya antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase syariah. Kesepakatan tersebut dibuat sebelum sengketa tersebut terjadi. Kesepakatan tersebut tertuang dalam akad pokok di antara mereka, artinya akad pokok mengenai bisnis mereka telah mencantumkan kesepakatan memilih forum arbitrase syariah. Bentuk ini dikenal dengan istilah agreement to submit future dispute to arbitration atau yang lazim disebut kaluan arbitrase. Kaulus arbitrase, maksud saya kaulus arbitrase dapat diartikan sebagai ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian mengenai penyelesaian sengketa dengan memilih mekanisme arbitrase atau suatu kaulus yang dalam perjanjian antara para pihak yang tercantum dalam kesepakatan. Dan dua, akta kompromis. Akta kompromis adalah arbitrase syariah, suatu perjanjian arbitrase syariah tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Dan jenis-jenis arbitrase syariah: arbitrase syariah institusional. Ini adalah badan atau lembaga sengaja didirikan secara
permanen sebagai sarana penyelesaian sengketa. Dan nomor 2, arbitrase syariah ad hoc, di mana arbitrase syariah yang diselenggarakan atau tidak melalui suatu badan lembaga arbitrase syariah tertentu. Poin selanjutnya, konsekuensi pilihan forum arbitrase syariah terhadap kompetensi pengadilan agama. Secara umum, kompetensi absolut lembaga peradilan dan lembaga arbitrase telah ditentukan secara tegas dimiliki. Demikian hanya kompetensi absolut peradilan agama dan lembaga arbitrase syariah. Dan poin selanjutnya, cost involvement arbitrase syariah di Indonesia. Meskipun arbitrase syariah mempunyai kewenangan absolut sebagai terurai di atas, kewenangan absolut lembaga arbitrase syariah tidak benar-benar mutlak. Peraturan perundang-undangan mengenai asas pengecualian, yaitu pengecualian tersebut terlihat dengan masih adanya keterlibatan pengadilan dengan lembaga arbitrase syariah dalam hal-hal tertentu. Hal ini menjadikan kewenangan absolut lembaga arbitrase syariah tidak benar-benar absolut. Pada arbitrase syariah masih terdapat co-involvement yang jenis dan macam-macam sama dengan ketentuan dalam arbitrase pada umumnya, yaitu penentuan arbitrase jika para pihak tidak sepakat menentukan arbiter. Poin nomor 2 juga, intermen mausur diminta bantuan pengadilan. Dan poin ketiga, menjual barang yang mudah rusak. Pelaksanaan putusan arbitrase syariah. Kewenangan eksekutorial pada dasarnya merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan untuk melaksanakan atau eksekusi putusan hakim. Poin selanjutnya, pembatalan putusan arbitrase syariah oleh pengadilan agama. Sebagai terurai sebelumnya bahwa dengan memiliki forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah, para pihak memiliki kebebasan yaitu melalui dari memilih para arbiter, proses beracara, waktu yang ditentukan dan dibutuhkan, sampai dengan tempat dilakukan arbitrase ditentukan sendiri dengan kesepakatan para pihak. Poin crowd involvement arbiter syariah belum mendukung penegakan hukum Islam bidang ekonomi, yakni berpijak dari keberlakuan hukum ekonomi syariah di Indonesia secara sosiologis dan filosofis. Kewajiban negara menegakkan hukum Islam dalam bidang ekonomi syariah dapat diketahui bahwa undang-undang belum cukup memberikan perhatian terhadap co-involvement arbitrase syariah. Poin selanjutnya, penyebab co-involvement terhadap arbitrase syariah belum mendukung penegakan hukum Islam bidang ekonomi. Belum mendukungnya penegakan hukum Islam di bidang ekonomi sepintas terlihat karena norma yang mengatur akan tetapi jika dilakukan kebijakan yang dalam penyebab utama adalah
adanya inkonsistensi politik hukum negara Republik Indonesia tentang konfirman terhadap arbitrase syariah. Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang menelaah perubahan ketentuan hukum yang berlaku dengan memiliki dan menentukan ketentuan tentang hukum tentang tujuan beserta cara dan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut dalam memenuhi perubahan kehidupan masyarakat sebagai hukum yang dicita-citakan ius constituendum. Baik, konfirman arbitrase syariah belum diatur dalam undang-undang. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Perma nomor 14 tahun 2016 adalah sebagai acuan konfirman arbitrase syariah guna mendukung penegakan hukum Islam di bidang ekonomi. Mahkamah Agung memberikan tafsir atas konfirman terhadap arbitrase secara kontekstual. Nomor 2, pijakan hukum konfirman arbitrase syariah masih lemah. Sikap Mahkamah Agung dan menyelesaikan konfirman arbitrase syariah dalam politik hukum mengatur perundang-undangan bidang hukum syariah ditempuh dengan menggunakan Perma. Dari sisi hierarki, maka hal ini masih lemah dan masih membuka peluang munculnya konflik hukum. Poin ketiga, ketaatan masyarakat terhadap klausula arbitrase syariah yang telah disepakati masih rendah. Keselarasan antara arbitrase syariah dan forum lembaga peradilan sangat dibutuhkan, akan tetapi pembahasan dalam ranah konfirman tidak cukup berhenti dengan adanya keselarasan tersebut. Sikap pihak-pihak atas lembaga konfirman sangat berpengaruh pada penegakan hukum. Sikap itu adalah berupa tindakan pihak-pihak untuk menggunakan atau tidak menggunakan lembaga konfirman, prinsip universal yang dianut termasuk juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Baik, itu saja poin-poin dari buku Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah yang dikarang oleh Dr. Khairul Anwar, SAK, MH, dengan terbitan 2 Juli 2018. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.